Halo semuanya, perkenalkan, saya Berfianto Matimuri dengan NIM akhir 150. Saya Jordi Gabriel Firmanda dengan NIM akhir 134. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan memperlihatkan rangkaian dan menjelaskan juga rangkaian kita mengenai sensor PIR atau sensor gerak. Nah, jadi tugas minggu yang kelima ini aplikasi sensor PIR kita akan mengerjakan yang bagian yang pertama, PIR dan printout ada gerakan. Mungkin printoutnya mungkin kita akan ubah aja dari tergantung codingan teman-teman, bebas terserah. Nah, tapi sebelum itu kita akan menjelaskan rangkaiannya dulu. Nah, teman-teman, untuk rangkaiannya kita untuk pin di Raspberry kita pakai dari pertama itu pin 2 yaitu untuk 5 volt untuk mendayai sensornya. Lalu ada ground seperti biasa. Lalu ada juga input kita pakai 7 GPIO 4. Nah, untuk sensor PIR tersebut. Nah, oke. Mungkin teman-teman bisa lihat rangkaian di sini langsung. Nah, ini ada kabel yang putih, jumper yang putih itu untuk yang pin 2 5 volt, lalu yang merah itu ground, lalu yang hijau itu input. Nah, nanti teman-teman input pin dari sensor itu juga ada, teman-teman harus bisa lihat. Nah, jadi untuk pinnya itu yang paling kiri itu ada ground. Jadi nanti teman-teman dari ground Raspberry ke groundnya sensor itu harus sama. Lalu power. Nah, power ini yang tadi 5 volt yang tadi kita di pin 2. Nah, itu harus disambungkan ke bagian yang pin kanan sekali di sensornya. Nah, lalu untuk high atau low outputnya itu, nah itu untuk pin dari GPIO 4 atau pin 7 di Raspberry-nya. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti itu akan mengsambungkan bisa pakai female to male. Nah, untuk ground dan powernya itu teman-teman sambungkan ke bagian positif dan negatif. Untuk groundnya ke negatif, untuk dayanya 5 volt itu untuk positif. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan sambungkan female to male dari test sensor. Lalu teman-teman tancapkan sesuai dengan yang tadi saya sudah bilang mengenai ground dan powernya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini kabel kuning dan ungu itu, kalau untuk kuning untuk powernya, ungunya untuk groundnya. Nah, lalu untuk input dan outputnya untuk coding, teman-teman bisa lihat di sini Raspberry-nya itu dari GPIO 4 tadi. Nah, nih. Lalu kita sambungkan ke terserah di bareboard, terserah mana teman-teman yang mau sambungkan. Lalu setelah itu female dari inputnya sensor dimasukkan harus satu jalur dengan inputnya gitu. Oke teman-teman, ini adalah rangkaian dari sensor PIR yang hanya menggunakan sensor PIR saja. Tuh. Kita lanjut ke codingan. Oke, untuk codingannya seperti ini teman-teman. Jadi kita import library-nya motion sensor dari GPIO 0, lalu signal, lalu ada pause-nya. Nah, ini untuk inputnya pin GPIO 4. Nah, lalu ada nanti fungsi peringatan gerak terdeteksi. Lalu kalau misalnya gerakan berhenti, nanti di outputnya itu aman, tidak ada gerakan. Lalu frame sistem nyala menunggu sensor siap, karena untuk sensor PIR itu harus menunggu dulu ada pause-nya untuk dayanya gitu. Ada batasan dayanya. Nah, sistem menyala menunggu sensor siap. Nah, teman saya akan silakan. Nah, teman-teman bisa lihat peringatan gerakan terseksi. Nah, lanjut lagi. Jadi dia akan ada pause lagi. Nah, itu ada pause dari. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian yang PIR dan satu LED. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini, untuk rangkaiannya pun masih sama dengan yang pakai PIR doang tadi. Nah, cuma bedanya di sini kita ada tambahan satu jumper, satu LED, dan satu resistor. Nah, rangkaiannya itu bisa untuk rangkaian lampunya teman-teman bisa lihat video flip-flop yang kemarin, karena rangkaian lampunya sama saja, tidak ada perbedaan. Untuk input dan outputnya mungkin beda masing-masing dari teman-teman mau taruh di input sama outputnya yang mana. Nah, jadi nanti
Untuk bagian resistor itu jadi ground negatif dari LED di bagian resistor, lalu inputnya di positif ke bagiannya Raspberry. Nah, lalu kita di sini untuk inputnya LED-nya kita pakai GPO 17 yaitu pin 11. Yang kabel birunya. Nah, kalau ini untuk rangkaian satu LED dan sensor pin. Nah, kita lanjut ke bagian codingannya. Kita stop dulu yang ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada sensor, otomatis nanti lampunya itu akan nyala, gitu. Nah, untuk di sini pirnya kita masih sama juga, pin DGPO 4, lalu ada LED-nya di GPO 17. Nah, nanti ada fungsinya masih sama di sini, gerakan terdeteksi, nanti nyalakan. Nah, beres ini ada nyalakan LED, nanti pakai fungsi buat LED-nya nyala gitu. Kalau misalnya nggak ada, nanti LED-nya gitu. Sekarang kita kalibrasi sensor. Oke. Nah, seperti teman bisa lihat, nah dia bisa mengisi, dia biasanya ada pause buat mengisi daya untuk sensornya. Nah, coba ulang lagi. Nah, kalau nanti ada outputnya, tidak ada gerakan rakitan LED. Nah, oke. Itu untuk bagian sensor PIR dan satu LED. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian nomor 3 yaitu PIR dan 2 LED. Nah, untuk rangkaiannya sendiri itu masih sama saja seperti tadi, cuma kita mungkin teman-teman bisa lihat sini kita memindahkan tempat untuk jumpernya ke depan karena supaya dayanya itu lebih masuk full ke bagiannya sensor gitu. Lalu untuk bagian lampunya tidak membutuhkan daya yang besar, jadi dayanya di bagian belakang kita naruhnya gitu untuk arusnya. Oke, lalu lanjut. Di sini ada tambahnya itu lampu merah, LED merah, yaitu jumper putih ini. Jadi tambahnya itu satu jumper female to male, lalu resistor satu dan LED merah. Nah, lalu untuk LED-nya itu kita pakai pin yang GPO 27. Nah, itu pin 13 di Raspberry. Nah, lalu untuk groundnya juga semua masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, cuma kita beda tempat tuang untuk bagian pinnya di breadboard ini. Nah, kali ini untuk bagian rangkaian 2 LED dan PIR-nya. Nah, kita lanjut ke codingannya di. Nah, untuk codingannya ini kita ada tambahan, nah yaitu LED 2, yaitu lampu merahnya. Lampu merahnya itu GPO-nya 27, jadi kita taruh sini 27. Nah, jadi konsep yang kita punya ini nanti kalau misalnya LED-nya itu atau sensornya itu nggak ada gerakan, otomatis dia standby warna merah. LED merahnya nyala. Tapi kalau misalnya nanti ada gerakan, nanti LED hijaunya nyala lalu LED merahnya mati. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya sensornya nggak ada, nanti otomatis LED merahnya standby. Nah, untuk codingannya juga masih sama. Ini kalau gerakan terdeteksi, lampu hijaunya nyala, lampu merahnya mati. Lalu kalau misalnya gerakannya nggak ada atau nggak ada gerakan sama sekali, nanti lampu merahnya tetap standby nyala, lalu lampu hijaunya mati. Nah, kita coba run. Aduh, sorry. Nah, ini. Nah, harap sabar. Coba. Nah, oke, dia ada delay karena dia butuh isi daya untuk sensornya gitu. Nah, ini ya. Nah, coba lagi. Nah, tuh. Nanti outputnya ada di sini, yaitu gerakan terdeteksi menyalakan LED hijau. Nah, gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang 4 yaitu kreativitas PIR. Nah, berhubungan dengan tugas minggu lalu kita yaitu mengenai flip-flop, maka kita memakai flip-flop dan sensor PIR. Jadi nanti konsepnya ini jika ada sensor atau ada gerakan di bagian sensornya, otomatis lampunya akan flip-flop. Lalu nanti kalau misalnya nggak ada akan mati. Jadi dia sekitaran 0,5 detik untuk flip-flopnya nyala. Tuh. Untuk rangkaiannya sendiri pun semuanya masih sama seperti LED yang nomor 3 PIR dan 2 LED. Cuma bedanya di dalam codingannya doang. Nah, di codingannya ini
Seperti contoh misal lihat ada PIR, lalu ada motion sensor yang 4, inputnya di pin GPIO 4, GPIO 17, GPIO 27 di pinnya Raspberry. Nah, lalu nanti kalau misalnya programnya dimulai, nanti gerakan terdeteksi akan otomatis flip-flopnya itu dimulai, lalu akan dijalankan lampu atau flip-flopnya gitu. Nanti otomatis LED 1 on, LED 2 off, lalu sleep. Nah, selanjutnya seperti itu. Lalu kalau misalnya tidak akan ada gerakan, nanti dia akan aman, lalu akan mematikan lampu LED 1 off, LED 2 off. Nah, sistem berharap flip-flop lampu gerakan. Coba di lalu akan aman mematikan kedua lampu. Coba lagi. Nah, dia akan nyala. Lalu sekitaran 0,5 detik untuk lampunya nyala flip-flop. Oke. Mungkin seperti itu aja dari kita mengenai tugas minggu ini, sensor PIR dan juga LED-nya, 2 LED flip-flop. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih.